Pernah merasa hidupmu terombang-ambing tanpa arah? Atau mungkin kamu merasa selalu terjebak dalam rutinitas yang enggak pernah membawa perubahan besar? Kalau iya, kamu butuh 12 pelajaran hidup yang bisa benar-benar mengubah cara pandangmu tentang kehidupan, kesuksesan, dan kebahagiaan. 12 Rules for Life, karya Jordan Peterson, bukan hanya tentang aturan, tapi tentang bagaimana hidup lebih bermakna dengan membuat pilihan yang lebih bijak dan lebih berani. Setiap aturan di buku ini bisa jadi panduan untuk menghadapi tantangan hidup, memperbaiki hubungan, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Stay tuned, karena dalam video ini, kamu akan menemukan 12 pelajaran paling berharga yang bisa langsung kamu aplikasikan ke kehidupanmu. Tiao menarik tempat kamu jadi versi terbaik dan paling menarik dari dirimu sendiri. Di sini, kita nggak cuma belajar, kita berubah pelan-pelan, tapi pasti. Siap-siap, karena satu video ini bisa jadi titik balik hidupmu. Hari ini kita akan bahas buku legendaris yang ditulis oleh Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Buku ini memberikan 12 aturan penting yang bisa kamu terapkan untuk hidup lebih bermakna, lebih terarah, dan lebih bahagia. Setiap aturan di dalamnya mengajarkan cara menghadapi tantangan hidup dengan mindset yang tepat, bagaimana memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain, dan bagaimana menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa yang akan kita bahas dalam video kali ini? Aturan-aturan yang bisa membantu kamu untuk lebih fokus dan lebih bahagia dalam menjalani hidup, cara mengatasi kesulitan dan mengambil keputusan dengan bijak, panduan untuk hidup dengan integritas, dan mengambil kendali atas masa depanmu. Pokoknya, kalau kamu merasa hidup, kamu perlu sedikit arah dan bimbingan. Video ini wajib kamu tonton sampai selesai. Pelajaran pertama, ini bukan cuma soal postur tubuh loh. Peterson menjelaskan bahwa bagaimana kita membawa diri secara fisik bisa mempengaruhi cara kita merasa dan cara orang lain memperlakukan kita. Orang yang berjalan dengan tegap, dengan bahu yang terbuka, cenderung dipandang lebih percaya diri dan lebih berwibawa. Kenapa ini penting? Karena tubuh kita dan pikiran kita terhubung erat. Saat kita menunduk atau membungkuk, otak kita cenderung merespon dengan perasaan rendah diri atau kurang percaya diri. Sebaliknya, saat kita berdiri tegak, kita memberi sinyal pada diri kita sendiri bahwa kita layak dihargai dan kita siap menghadapi dunia. Contoh nyata, pernahkah kamu merasa lebih percaya diri setelah berdiri tegap atau duduk dengan punggung tegak? Cobalah untuk menerapkan ini, misalnya ketika kamu menghadapi presentasi atau berbicara di depan orang banyak. Menarik napas dalam-dalam dan menjaga postur tubuh yang baik bisa membantu mengurangi kecemasan dan membuat kamu tampil lebih percaya diri. Apakah kamu sering merasa kurang percaya diri? Cobalah untuk memperbaiki postur tubuhmu dan lihat bagaimana perubahannya. Pelajaran kedua, Peterson mengingatkan kita bahwa seringkali kita lebih peduli dengan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita rela membantu teman, keluarga, atau orang lain yang kita sayangi, tapi kita seringkali melupakan diri kita sendiri dan tidak memberi perhatian yang sama pada kesehatan fisik dan mental kita. Kenapa ini penting? Kebanyakan dari kita cenderung meremehkan kebutuhan dan kesejahteraan pribadi. Namun, Peterson mengatakan, kita seharusnya memperlakukan diri kita seperti orang yang kita sayangi, memberi diri kita waktu untuk istirahat, menjaga kesehatan, dan memenuhi kebutuhan emosional kita. Jika kita ingin dapat membantu orang lain dengan baik, kita harus terlebih dahulu menjaga diri kita sendiri. Contoh nyata, pernahkah kamu merasa kehilangan energi karena terus membantu orang lain tanpa memberi waktu untuk diri sendiri? Misalnya, saat kamu membantu teman dengan pekerjaan atau masalah mereka, tanpa menyisihkan waktu untuk istirahat atau merawat diri, akhirnya kamu merasa lelah dan stres. Ini adalah contoh bagaimana kita sering lupa memberi perhatian pada diri sendiri. Bagaimana cara kamu merawat diri sendiri? Jika kamu belum pernah melakukannya, coba mulai sekarang untuk memberi waktu bagi kesehatan mental dan fisikmu. Pelajaran ketiga, Peterson mengingatkan kita bahwa orang-orang yang kita kelilingi
dapat sangat memengaruhi hidup kita. Jika kita selalu bergaul dengan orang-orang yang membawa kita ke arah yang buruk atau yang tidak mendukung pertumbuhan kita, kita akan kesulitan untuk berkembang. Sebaliknya, memiliki teman yang ingin melihat kita sukses dan berkembang adalah salah satu kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kenapa ini penting? Pergaulan kita bisa memengaruhi pola pikir kita. Teman yang baik adalah mereka yang tidak hanya mendukung kita di saat-saat mudah, tapi juga memberi kita dorongan saat kita merasa lelah atau terpuruk. Mereka yang ingin yang terbaik untuk kita akan memberi kritik konstruktif, memberi motivasi, dan mendorong kita untuk terus maju. Contoh nyata, coba ingat, apakah ada teman yang sering memberi kamu semangat dan mendukung impianmu, bahkan ketika kamu ragu pada dirimu sendiri? Atau mungkin ada teman yang justru menurunkan semangatmu dan membuatmu merasa tidak cukup baik? Orang-orang seperti itu cenderung menahanmu untuk berkembang, bahkan tanpa disadari. Siapa saja teman di sekitarmu yang benar-benar mendukung pertumbuhan dan kebahagiaanmu? Cobalah untuk lebih fokus pada hubungan yang saling mendukung dan bermanfaat. Pelajaran keempat, Peterson menjelaskan bahwa seringkali kita terjebak dalam perbandingan dengan orang lain, yang akhirnya membuat kita merasa tidak cukup baik. Kita melihat orang lain yang tampaknya lebih sukses atau lebih maju dan mulai merasa cemas atau kecewa dengan diri kita. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita berkembang dibandingkan dengan diri kita sendiri di masa lalu. Kenapa ini penting? Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik. Mengukur kemajuan kita berdasarkan pencapaian orang lain hanya akan membuat kita merasa tidak puas dan terus mengejar sesuatu yang mungkin bukan milik kita. Alih-alih, jika kita fokus pada pertumbuhan pribadi, apakah kita menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin? Kita akan merasa lebih puas dan termotivasi. Contoh nyata, pernahkah kamu merasa minder karena melihat teman seumuranmu sudah mencapai sesuatu yang besar, sementara kamu merasa belum banyak berbuat? Coba bandingkan dirimu dengan dirimu sendiri, bukan orang lain. Jika kemarin kamu lebih produktif daripada hari-hari sebelumnya, itu adalah kemajuan, meskipun mungkin tidak sebesar yang terlihat di media sosial orang lain. Apakah kamu sering merasa tertekan karena membandingkan dirimu dengan orang lain? Mulailah fokus pada perkembangan dirimu sendiri dan rayakan setiap pencapaian kecil yang kamu raih setiap hari. Pelajaran kelima, menjelaskan bahwa penting untuk memberi batasan yang jelas kepada anak-anak sejak dini. Jika kita membiarkan mereka berperilaku buruk atau tidak sopan, kita bukan hanya merusak mereka dalam jangka panjang, tapi juga hubungan kita dengan mereka. Disiplin yang konsisten dan penuh kasih akan membentuk karakter anak, dan itu adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan hubungan yang sehat dan saling menghormati. Kenapa ini penting? Mendidik anak dengan memberi batasan yang tegas bukan berarti kita tidak mencintai mereka. Sebaliknya, ini adalah bentuk cinta yang nyata, karena kita mengajarkan mereka tentang tanggung jawab, kesopanan, dan nilai-nilai sosial yang akan membantu mereka berkembang menjadi individu yang baik. Anak yang tidak diberi batasan akan lebih sulit beradaptasi di masyarakat dan bisa membuat orang tua merasa frustrasi. Contoh nyata, misalnya, jika anak sering membantah atau berperilaku buruk di tempat umum dan kita tidak menegur atau memberi peringatan, mereka akan menganggap perilaku tersebut bisa diterima. Namun, jika kita menegaskan batasan dengan cara yang penuh kasih, misalnya dengan menjelaskan mengapa tindakan mereka tidak bisa diterima, mereka akan lebih menghargai kita dan belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Bagaimana cara kamu mendisiplinkan anak-anakmu? Jika kamu merasa kesulitan, coba evaluasi apakah sudah memberikan batasan yang jelas dan konsisten. Pelajaran keenam, Peterson mengajarkan bahwa sebelum kita bisa menilai atau mengkritik dunia atau orang lain, kita perlu memastikan diri kita berada dalam keadaan yang baik. Banyak dari kita cenderung melontarkan kritik terhadap dunia atau situasi yang tidak kita sukai, tetapi seringkali kita belum benar-benar menangani masalah dalam hidup kita sendiri. Kenapa ini penting? Jika kita tidak bisa mengurus diri kita sendiri dengan baik, baik itu fisik, mental, atau emosional, maka kritik yang kita berikan
akan kurang berarti. Sebelum kita berharap untuk memperbaiki dunia, kita perlu memperbaiki aspek-aspek dalam hidup kita yang dapat kita kontrol terlebih dahulu. Dengan cara ini, kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan mampu memberikan solusi yang lebih konstruktif. Contoh nyata, coba bayangkan seseorang yang terus-menerus mengkritik ketidakadilan di dunia atau kondisi sosial, tetapi dia sendiri tidak mampu mengatur kehidupannya dengan baik. Mungkin dia masih berjuang dengan kebiasaan buruk, tidak menjaga kesehatan, atau tidak produktif dalam pekerjaannya. Kritiknya bisa terasa tidak tulus atau tidak efektif. Sebaliknya, jika dia sudah memperbaiki dirinya dan hidupnya, kritik yang diberikan akan lebih dihargai dan diterima orang lain. Apakah kamu pernah merasa mudah mengkritik orang lain atau situasi tanpa melihat kondisi diri sendiri? Mulailah memperbaiki hal-hal dalam hidupmu yang bisa kamu kontrol, dan lihat bagaimana pandanganmu terhadap dunia akan berubah. Pelajaran ketujuh, Peterson menjelaskan bahwa seringkali kita tergoda untuk memilih jalan yang lebih mudah, yang memberikan kepuasan instan, seperti kebiasaan buruk atau pilihan yang hanya memberi hasil cepat tetapi kurang bermakna dalam jangka panjang. Namun, hidup yang benar-benar memuaskan dan penuh makna biasanya datang dari usaha yang lebih berat, lebih lama, dan lebih menantang. Kenapa ini penting? Kita seringkali lebih suka memilih jalan pintas keuntungan sesaat yang tidak memerlukan usaha keras. Namun, ini dapat membawa kita ke arah yang salah, membuat kita merasa hampa dan tidak puas dalam jangka panjang. Sebaliknya, mengejar tujuan yang lebih besar, yang memerlukan pengorbanan, kerja keras, dan pengorbanan jangka panjang, akan memberikan kepuasan yang jauh lebih besar dalam hidup. Contoh nyata, bayangkan seorang mahasiswa yang memilih untuk menyontek saat ujian untuk mendapatkan nilai bagus secara instan. Meskipun ia mungkin merasa puas dengan nilai itu, ia tidak mendapatkan kepuasan sejati karena tidak berusaha keras untuk mencapainya. Sebaliknya, jika ia memilih untuk belajar dengan sungguh-sungguh, meskipun itu memerlukan waktu dan usaha, ia akan merasa lebih bangga dengan pencapaian yang didapatkan. Apa tujuan hidupmu yang paling bermakna? Apa yang menurutmu lebih penting? Pencapaian cepat yang sementara atau perjuangan yang memberikan kepuasan jangka panjang? Cobalah untuk merenung dan pilih jalur yang lebih bermakna. Pelajaran ke-8, Peterson menekankan betapa berbahayanya kebohongan, bahkan kebohongan kecil sekalipun. Ketika kita mulai berbohong, kita memulai spiral kebohongan yang akan membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Kebohongan seringkali memanipulasi realitas dan mengaburkan pandangan kita tentang dunia. Pada akhirnya, kebohongan bukan hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga merusak hubungan kita dengan diri sendiri. Kenapa ini penting? Ketika kita berkata jujur, kita membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan yang penuh integritas dan kepercayaan. Kebohongan mungkin tampak seperti jalan pintas yang menguntungkan dalam sesaat, tetapi pada akhirnya hanya akan merusak kita. Kebohongan bisa memperburuk masalah, meningkatkan rasa cemas, dan membuat kita merasa semakin terjebak dalam kebohongan kita sendiri. Contoh nyata, misalnya, seorang karyawan yang terus berbohong tentang kemajuan proyek agar terlihat lebih kompeten di hadapan atasannya. Meskipun dia mungkin merasa terbantu pada awalnya, kebohongan ini akan segera terbongkar, merusak kepercayaan atasan dan rekan kerja, serta mengurangi rasa percaya diri karyawan itu sendiri. Sebaliknya, jika ia mengatakan kebenaran tentang kesulitannya, ia bisa mencari solusi bersama tim dan tetap membangun kepercayaan. Apa yang kamu lakukan ketika harus memilih antara berkata, jujur atau berbohong? Ingat, meskipun kebohongan mungkin terlihat lebih mudah, tetapi kejujuran jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Pelajaran ke-9, Peterson menekankan pentingnya sikap rendah hati dan mendengarkan orang lain dengan pikiran terbuka. Terlalu sering kita merasa lebih pintar atau lebih tahu daripada orang lain, tetapi jika kita bersedia mendengarkan dan belajar dari pengalaman mereka, kita bisa mendapatkan wawasan baru yang berharga. Kenapa ini penting? Ketika kita mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian,
kita memberi mereka ruang untuk berbagi pengetahuan dan perspektif yang mungkin kita lewatkan. Setiap orang memiliki pengalaman dan wawasan unik yang bisa sangat berguna untuk pengembangan pribadi kita. Sikap terbuka ini memungkinkan kita untuk terus belajar dan berkembang, bahkan dari orang yang tampaknya memiliki pandangan yang berbeda. Contoh nyata, bayangkan kamu sedang berdiskusi dengan seorang kolega di tempat kerja. Mungkin kamu merasa lebih berpengalaman dan tahu lebih banyak tentang topik tersebut. Namun, jika kamu terbuka dan benar-benar mendengarkan sudut pandang mereka, kamu bisa saja mendapatkan perspektif baru yang bisa memperbaiki pekerjaan atau ide yang sedang kamu kerjakan. Bahkan orang yang tampaknya tidak berpengalaman bisa memiliki wawasan yang tak terduga. Siapa yang bisa kamu dengarkan hari ini dengan lebih penuh perhatian? Cobalah untuk mendengarkan orang lain dengan sikap yang terbuka dan penuh rasa ingin tahu. Kamu mungkin akan menemukan hal-hal yang bisa mengubah cara pandangmu. Pelajaran ke-10, Peterson menekankan betapa pentingnya berbicara dengan jelas dan tepat. Ketika kita tidak bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan atau pikirkan dengan jelas, kita menciptakan kebingungannya diri kita sendiri dan orang lain. Ketidakjelasan dalam komunikasi bisa menyebabkan konflik yang tidak perlu dan membingungkan orang yang mendengarkan kita. Kenapa ini penting? Komunikasi yang tepat memungkinkan kita untuk menyampaikan pikiran dan perasaan kita dengan cara yang bisa dipahami orang lain. Dengan berbicara secara jelas, kita dapat menghindari misinterpretasi dan memastikan bahwa pesan yang ingin kita sampaikan diterima dengan benar. Ini juga membantu kita lebih memahami diri sendiri, karena untuk berbicara dengan tepat, kita harus memahami dengan jelas apa yang kita inginkan atau pikirkan. Contoh nyata, misalnya, kamu merasa frustrasi dengan pekerjaan yang kamu terima di kantor, tapi saat menyampaikannya kepada atasan, kamu hanya mengatakan, "Saya merasa tugas ini berat." Kalimat ini terlalu umum dan bisa dimaknai dengan banyak cara. Tetapi, jika kamu mengatakan, "Saya merasa kesulitan dengan tenggat waktu dan jumlah tugas yang diberikan, dan saya butuh bantuan untuk menyelesaikannya tepat waktu," ini jauh lebih jelas dan langsung ke inti masalah. Dengan berbicara secara tepat, kamu memberi kesempatan untuk solusi yang lebih baik dan komunikasi yang lebih lancar. Pernahkah kamu merasa pesanmu disalahpahami? Cobalah untuk berbicara lebih jelas dan tepat mulai sekarang. Jika kamu merasa tidak dipahami, coba gali lebih dalam apa yang ingin kamu sampaikan dan pastikan kata-kata yang kamu pilih benar-benar mengungkapkan perasaan atau pendapatmu dengan tepat. Pelajaran ke-11, mungkin ini terdengar seperti nasihat yang sederhana, tapi sebenarnya ada makna yang dalam di baliknya. Peterson menjelaskan bahwa kita harus memberi ruang bagi anak-anak untuk mengambil risiko, belajar dari kegagalan, dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Saat kita terlalu melindungi mereka dari segala bahaya, kita mungkin menghalangi mereka untuk berkembang dan mengasah keberanian serta ketahanan mental mereka. Kenapa ini penting? Kehidupan penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, dan anak-anak perlu belajar bagaimana menghadapinya. Jika kita melarang mereka untuk mengambil risiko atau mencoba hal-hal baru karena khawatir mereka akan terluka, kita justru menghambat perkembangan mereka. Keberanian untuk gagal dan mencoba lagi adalah keterampilan hidup yang sangat penting. Dengan memberi mereka kebebasan untuk mengambil risiko, mereka belajar untuk mengatasi ketakutan dan menghadapi kegagalan dengan kepala tegak. Contoh nyata, pernahkah kamu melihat anak-anak bermain skateboard di jalanan yang ramai? Mereka mungkin terjatuh atau gagal melakukan trik tertentu, tetapi itulah bagian dari proses belajar. Misalnya, seorang anak yang belajar skateboard akan mulai mengerti cara mengatasi ketakutan akan jatuh dan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Jika kita selalu mencoba melindungi mereka dari jatuh, mereka tidak akan pernah belajar untuk mengatasi rasa takut dan keberanian yang dibutuhkan untuk sukses.
Pernahkah kamu merasa terlalu protektif terhadap seseorang? Cobalah untuk memberi mereka kebebasan untuk menghadapi tantangan dan tumbuh melalui pengalaman mereka sendiri. Jangan terlalu takut akan kegagalan, karena itu adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Pelajaran ke-12. Ini mungkin terdengar aneh, tapi Peterson menggunakan analogi ini untuk mengingatkan kita bahwa dalam hidup, kita harus belajar menikmati momen-momen kecil yang penuh kedamaian dan keindahan, terutama ketika menghadapi kesulitan atau saat hidup terasa penuh dengan tekanan. Kucing di jalanan bisa diartikan sebagai simbol dari momen sederhana yang dapat memberi kita ketenangan di tengah kekacauan hidup. Kenapa ini penting? Hidup tidak selalu berjalan mulus, dan kita sering menghadapi tantangan besar yang bisa membuat kita merasa tertekan dan lelah. Namun, meskipun hidup penuh dengan masalah, kita juga harus belajar untuk menikmati keindahan kecil yang ada di sekitar kita, seperti momen damai ketika kita bertemu dengan seekor kucing yang lucu di jalan. Ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menghirup udara segar, dan menikmati hal-hal sederhana yang dapat memberi kita ketenangan dan energi baru untuk melanjutkan perjalanan. Contoh nyata, misalnya, kamu baru saja menghadapi hari yang penuh stres di kantor atau menghadapi tantangan besar dalam hidup. Alih-alih terus memikirkan masalah yang ada, cobalah untuk meluangkan waktu sejenak dan menikmati hal-hal kecil yang menyenangkan. Mungkin kamu berjalan di taman dan melihat anak-anak bermain, atau mungkin kamu mendengarkan lagu favorit yang menenangkan. Ketika kita berhenti untuk menikmati momen-momen seperti itu, kita memberi diri kita ruang untuk melepaskan diri dari stres dan kembali fokus. Pernahkah kamu merasa tertekan dan tidak tahu bagaimana untuk berhenti sejenak? Cobalah untuk mencari momen-momen kecil yang bisa memberi kamu ketenangan dan kebahagiaan, meski hanya sejenak. Itu bisa menjadi cara yang efektif untuk mengembalikan energi dan semangatmu. Itulah 12 pelajaran penting dari buku 12 Rules for Life karya Jordan Peterson. Semoga setiap pelajaran dapat memberikan perspektif baru dan membantu kamu menjalani hidup yang lebih penuh makna dan arah. Ingat, hidup itu bukan tentang menghindari kesulitan, tapi bagaimana kita menghadapinya dengan sikap yang tepat dan penuh kebijaksanaan. Sekarang giliran kamu. Dari ke-12 pelajaran tadi, mana yang paling mempengaruhi hidup kamu? Atau mungkin ada aturan hidup lainnya yang kamu anggap penting? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa like jika kamu merasa video ini bermanfaat dan share ke teman-temanmu yang juga perlu motivasi untuk hidup lebih baik. Klik subscribe dan aktifkan notifikasi karena kami akan terus menghadirkan rangkuman buku dan konten yang bisa membantu kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Tiau Menarik bikin kamu makin menarik dengan ilmu yang bermanfaat.